Calon haji Indonesia memasuki gelombang kedua dan mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Terdapat sejumlah perbedaan dalam penanganan jemaah ketika tiba di Madinah maupun Jeddah. Berikut laporan jurnalis Berita 1 Dwi Suci Amalia dari Jeddah, Arab Saudi. Pemirsa, gelombang kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi terus berlangsung, di mana ada perbedaan signifikan dari kedatangan ataupun penyambutan jemaah calon haji Indonesia saat mendarat di Bandara Madinah maupun di Bandara Jeddah, di mana ketika mendarat di Bandara Jeddah ini jemaah sudah diimbau untuk berihram sejak tiba di embarkasi, kemudian nantinya akan diarahkan ke bus yang akan langsung mengangkut jemaah ke kota Mekah, dan nantinya ketika sampai ataupun tiba di kota Mekah, jemaah akan melakukan umrah wajib sebelum nantinya akan melakukan aktivitas ibadah selama di kota Mekah. Adapun hingga sore hari ataupun minggu sore waktu Arab Saudi, tercatat sudah ada kurang lebih 295 kelompok terbang yang telah tiba di Arab Saudi, baik itu di Bandara Prince Mohammed bin Abdul Aziz Madinah ataupun melalui Bandara Madinah, dan juga bandara di Jeddah King Abdul Aziz International Airport, dengan persentase kurang lebih ada 56,19% kloter yang telah tiba, yang mengangkut sekitar ada 114.938 jemaah. Gelombang kedatangan jemaah calon haji Indonesia ini akan terus berlangsung hingga penutupan penerbangan haji pada akhir bulan Mei nanti, sebelum nantinya jemaah-jemaah ini akan semuanya diberangkatkan ke kota Mekah, dan nantinya menjelang puncak arus nanti jemaah akan fokus di kota Mekah dan akan ditempatkan ke hotel-hotel yang telah disediakan. Berbicara mengenai soal hotel, memang ada perbedaan signifikan pula antara penempatan hotel jemaah, baik itu di Madinah dan di Mekah. Jika di Madinah, jemaah masih bisa menempati hotel sesuai dengan kelompok terbangnya, akan tetapi ketika berada di kota Mekah akan langsung diterapkan sistem syarikah. Karenanya ketika berangkat dari embarkasi, jemaah ini sudah diimbau untuk memiliki penanda sesuai dengan warna syarikahnya yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, sehingga agar memudahkan petugas ketika tiba di sini untuk memetakan jemaah-jemaah berdasarkan syarikahnya. Nah, yang menjadi kabar gembira juga pemirsa, setelah kisruhan ataupun polemik yang sempat mencuat di tanah air terkait dengan perbedaan syarikah ini yang akan membuat keluarga terpisah, pasangan suami istri terpisah, ataupun lansia dan disabilitas ini terpisah dengan pendampingnya, sudah ditemukan solusinya melalui lobby-lobby yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi dan juga syarikah ataupun penyedia layanan, di mana disepakati bahwa pasangan suami istri, kemudian anak dan orang tuanya ataupun keluarga yang terpisah, serta lansia dan disabilitas dengan pendampingnya ini akan bisa dipersatukan ataupun disatukan dalam satu hotel yang sama, namun dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sejak surat edaran diterbitkan pada minggu hari ini waktu Arab Saudi ini, para jemaah ini yang memang terpisah ini harus melaporkan kepada ketua kloternya, untuk kemudian nantinya ketua kloter akan melaporkan kepada petugas sektor dan kemudian petugas dakar, sehingga kemudian akan dilakukan pendataan yang akan berdampak pula nantinya pada pelayanan, baik itu ketika di hotel yang akan disatukan dengan sesuai dengan syarikahnya, kemudian juga perubahan pada kartu nusuknya yang nantinya akan berdampak pada pelayanan di Armusna nanti, mengingat sistem syarikah ini memang akan terus berlangsung hingga puncak Armusna nanti untuk penempatan tenda-tenda dari jemaah calon haji Indonesia. Dwi Suci Amalia, Berita 1, Jeddah, Arab Saudi.